Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Adi Jatmiko SPD dari SDN Nomor 7, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Di sini saya akan menyampaikan tugas pembatik level 3 tahun 2023. Simak baik-baik ya. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tema 2 subtema 1 materi bahasa Indonesia tentang membaca dongeng kelas 3. Sahabat rumah belajar, di sini akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Sahabat rumah belajar, bagaimana cara membaca dongeng dengan benar? Yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng adalah 1. Lafal. 2. Intonasi suara. 3. Ekspresi. 4. Tanda baca. 5. Suara lantang. Sahabat rumah belajar, penjelasan yang pertama adalah lafal. Lafal adalah pengucapan kata. 1. Kita harus mengucapkan kata dengan tepat. 2. Kita harus menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua adalah intonasi suara. 1. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi suara harus datar. 2. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara harus menurun. 3. Ketika menggunakan kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara harus naik. Ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah penghayatan dan perasaan. Jadi, membaca teks harus dengan penghayatan dan perasaan. Selanjutnya, yang keempat adalah tanda baca. 1. Jika saat membaca teks bertemu dengan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua, jika saat membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca. Kemudian, mulai lagi membaca kalimat berikutnya. Selanjutnya, yang kelima, yaitu suara lantang. 1. Berlaku saat kita membaca dongeng di depan orang lain, agar terdengar jelas oleh orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Dalam video pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama mencari pesan apa yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Dongeng yang akan kita saksikan kali ini yaitu berjudul Pohon Apel yang Tulus. Mari kita simak bersama. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon?
Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sahabat Rumah Belajar, apa sajakah pesan yang bisa kalian temukan dalam dongeng tadi? Iya, betul sekali. Pesan yang kita temukan dalam dongeng tersebut adalah kita harus saling menghargai sesama makhluk hidup. Jadi, ketika menolong seseorang, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan suatu imbalan. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh sahabat Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.